Sistem. Aku baru saja punya rambut. Baru saja mengubahnya menjadi pil yang ampuh. Lalu bagaimana jika saya memiliki rambut panjang penuh? Masukkan semuanya. Tidak bisakah kita mengganti banyak telur? Bu, aku sangat lapar. Adik perempuan, ada apa dengan adik perempuan? Jangan mati. Saya terlahir kembali. Sekarang adalah 1971. Kehidupan terakhir. Sebagian nenek, beri kami 1 sen dari uang hasil jerih payah keluarga kami. Semua disubsidi. Paman yang enak dan malas. Tapi aku tidak punya cukup makanan. Tidak bisa selamat dari kelaparan. Kelahiran kembali dalam kehidupan ini. Kamu harus membawa ibu dan saudara laki-lakimu. Singkirkan kehidupan seperti ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Mengapa tidak ada apa-apa saat aku terlahir kembali? Selamat kepada tuan rumah karena berhasil bangkit di ruang mata air spiritual. Ini adalah mata air spiritual dari ruang angkasa. Rendam apapun di mata air. Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Sungguh. Lalu saya ingin mencoba. Tapi aku tidak punya apa-apa. Apa yang harus dicoba? Apa ini? Daliwan. Setelah mengambilnya, tuan rumah sangat kuat sehingga dia bisa menaklukkan gunung dan dunia. Pengobatan tambahan untuk kondisi demam tuan rumah. Sungguh, aku ingin mencobanya. Wah. Saya rasakan sekarang, seluruh tubuh saya penuh kekuatan. Bunuh seekor sapi dengan tinjumu. Tuan rumah tenang. Sistem. Aku baru saja punya rambut. Baru saja mengubahnya menjadi pil yang ampuh. Lalu bagaimana jika saya memiliki rambut panjang penuh? Masukkan semuanya. Tidak bisakah kita mengganti banyak telur? Telur adalah hal yang baik di zaman sekarang ini. Saya ingin telur. Apa yang terjadi? Mengapa sistem tidak memberi saya apapun? Tuan rumah hal yang sama. Anda hanya dapat menukarkannya dengan barang yang sama pada musim semi jasa. Maka kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Waspada tuan rumah. Anda memiliki 100 butir telur di rumah. Ayo pergi ke dapur dan mencarinya. Hehe. Ini adalah putra bungsu pamannya. Cucu nenek yang paling disayang. Menyelinap di sekitar pintu dapur. Apa yang harus dilakukan? Mengapa kamu melihat kakak berlari? Apa yang membuatmu merasa bersalah? Saya tidak punya. Aku melihatmu baru saja menjilat mulutmu. Apakah kamu mencuri telur? Omong kosong. Seluruh keluarga kami sangat miskin. Bagaimana mungkin saya bisa makan telur? Saya pikir Anda menjadi gila karena ingin makan telur. Biarkan aku pergi. Saya akan bekerja di ladang. Panen segera. Mungkinkah itu yang terjadi sekarang? Mulut green tray bukanlah telur, tapi jagung. Lagi pula, di era ini, senang rasanya memiliki perut yang kenyang, sesuatu yang mewah seperti telur. Akankah nenek memberitahu King Shu? Salah. Apa yang dilakukan Chen King Shu barusan? Mengapa kamu melihat kakak berlari? Apa yang membuatmu merasa bersalah? Saya tidak punya. Pasti ada hantu. Telurnya harus disembunyikan di lemari ini. Untungnya, saya meminum dali pil. Kunci ini dapat dibuka dengan mudah. Ibu, hei. Aku membawakanmu air. Gadis ini, mengapa Anda datang untuk mengantarkan air padahal Anda sedang demam? Belum harum. Anak perempuan itu berbakti. Bersenang-senanglah secara diam-diam. Ada begitu banyak gadis di tim kami. Aku penasaran dengan keluargamu. Tampan dan berperilaku baik. Saya tidak bersenang-senang. Saya senang. Minumlah air. Kebetulan saya juga perlu istirahat. Oke, kalau begitu aku akan pergi minum air. Ketika saya kembali, kita bisa terus melakukannya. Silakan. Ayo pergi.
Ayo pergi minum air. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Kakak ketiga, cepat datang. Oke. Adik perempuanku masih baik pada kami. Potong. Jalan-jalan dan minum air. Pergi. Sosok Chen Qingyi ini seksi sekali. Apa yang kamu pikirkan? Pantat seksi. Sepertinya seekor rubah betina. Tanpa payudara, tanpa pantat. Saat angin bertiup, ia terjatuh. Mulai sekarang rumah akan berbau busuk. Sekalipun Anda menikah dengan seseorang, Anda tetap tidak dapat memiliki anak laki-laki. Orang yang membiarkan suaminya memukulnya 8 kali sehari. Tidak ada gunanya menjadi tampan. Anda tidak bisa menikahi wanita seperti ini. Jika tidak, beritahu aku lagi. Kenapa aku tidak mengatakan apa-apa? Sangat cerdas. Kamu berani memukul ibuku. Nah, beri aku pukulan yang bagus. Pukul dia sampai mati. Pukul sampai mati. Oh, panas sekali. Apakah demam adik perempuanku sudah hilang? Lari saja dan bawakan air. Datang dan biarkan aku melihatnya. Oke kawan, demamku sudah turun. Tidak ada lagi yang menyentuh. Apakah kamu tidak akan mengantarkan air? Bagaimana? Membawa keranjang. Di sini. Tapi barang bagus. Telur-telur. UPS. Saya sudah lama tidak makan telur. Aku bahkan tidak tahu lagi seperti apa rasanya telur. Apakah dimasak atau mentah? Biarkan aku melihat. Tuhan, sudah matang. Seperti inilah rasanya telur rebus. Saya sudah lama tidak makan. Sangat lezat. Mulutku penuh dengan bau telur. Saat kalian berdua merayakan ulang tahunmu tahun lalu, baru saja makan telur. Lihatlah tampilan serakah ini, seperti anak kecil. Bu, kamu makan juga? Ya. Ibu, apakah itu enak? Ya, enak. Di era ini, bisa makan sesuap telur. Itu hanyalah produk mewah. Itu semua karena ayah bajinganku yang dipromosikan menjadi wakil ketua tim. Itu bisa saja sebuah keluarga. Jalani hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Namun akhirnya meninggalkan kami. Adik perempuan. Putri, kamu makan juga. Tidak perlu. Aku sudah makan. Penuh. Penuh. Ya. Ngomong-ngomong, Putri, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak telur? Hitung apa yang aku dan kakakmu makan di mulut kami. Ada 20 di antaranya. Telur-telur ini. Mereka semua berasal dari keluarga kami. Ah, apa? Tidak mungkin. Keluarga kami sangat miskin. Bagaimana mungkin ada telur? Ibu, apakah kamu ingat? Apakah itu lemari terkunci di rumah kita? Ingat. Itu dikunci oleh payudaramu. Dia juga secara eksplisit melarangnya. Tidak ada yang bisa membukanya. Siapa yang mau membuka? Saya perlu menjaga keluarga saya. Saya membuka lemari itu. Dari sanalah telur itu berasal. Aku beritahu kamu, ada 100 butir telur di lemari. Saya memasak semuanya. Apa maksudmu? Nenekmu, ada 100 telur yang disembunyikan di sana. Sungguh. Nenek benar-benar menyembunyikan telurnya. Ini agak tidak realistis. Anda makan dedak dan minum susu encer setiap hari. Jika memang ada telur, seharusnya sudah dikeluarkan sejak lama. Bagikan dengan semua orang. Itu adalah penyamarannya. Telurnya sebenarnya tersisa. Cucuku yang gemuk. Apa yang dimakan Chen Qingshu? Keluarga kami. Keluarga kami adalah satu-satunya keluarga yang terlalu miskin untuk membeli telur. Mereka. Saya tidak tahu berapa banyak makanan enak yang saya makan secara diam-diam. Saya merasa sangat kacau. Hai ibu. Aku percaya pada adik perempuanku. Nenek telah memihak Chen Qingshu sejak dia masih kecil. Kalau ada yang enak, tempelkan dulu. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Aku tahu payudaramu parsial. Tapi aku menyembunyikan begitu banyak telur. Sayangnya, mengapa kamu tidak melihat saudara laki-lakimu yang kedua? Mengapa kamu tidak melihat saudara laki-lakimu yang kedua? Oh, saat saya sedang bekerja tadi, anak kedua paling jauh dari kami. Mungkin Anda tidak mendengarnya. Oh. Lalu aku akan memanggil saudara keduaku untuk makan telur. Anda masih beristirahat di sini. Di mana anak keduamu? Ada darah di mana-mana. Apa? Bagus. Apa yang dibicarakan Qian Hongying? Membuat Chen Qingbai sangat marah. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Belum lagi. Namun masih ada keganasan di wajahnya. Apalagi yang bisa saya katakan? Qian Hongying selalu terlilit hutang. Memarahi Chen Qingyi di belakang punggungnya. Chen Qingbai pasti sudah mendengarnya. Nah, pukul dia dan dia akan dinonaktifkan. Pukul dia sampai mati. Beri dia pelajaran. Ibu,
Ini bukan dari rumah taring kedua. Apakah anak laki-laki kedua King Bai? Kenapa dia diperkosa oleh anak kapten? Dipukuli. Keluarga taring kedua ini benar-benar mampu menimbulkan masalah. Keluarga kapten, apakah itu sesuatu yang mampu Anda beli? Ayo, ayo, ayo. Anggap saja kita tidak melihatnya. Cepat. Ayo, ayo, ayo. Berani menindas anak kedua kita? Beraninya kamu menggertak anakku? Tian Hongying. Beraninya kamu memukul anakku? Mengalahkanmu sampai mati. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Ibu sungguh luar biasa. Anda berani memukul anak saya. Aku akan melawanmu. Hentikan, hentikan. Hai nak. Berhenti berkelahi. Mereka berdua adalah putra kapten. Jangan rusak. Nah. UPS, akhirnya tenang. Setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan itu akan bekerja. Apa yang menyenangkan untuk ditonton? Mengapa saya tidak menginginkan poin pekerjaan lagi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayahmu ada di sini. Ceritakan padaku tentang hal itu. Kenapa tiba-tiba bertengkar? Anda, bos, ada di sini. Si manis kecil ini mengambil langkah pertama. Jaga kebersihan mulut Anda. Bicaralah dan bicaralah. Mengapa kamu bersumpah? Saya hanya ingin tahu sekarang. Apa yang terjadi? Kapten Wu, biar ku beritahu padamu. Wanitamu ini bermulut kejam. Terkutuklah di belakangku bahwa adik perempuanku tidak bisa menikah. Ekspor kotor. Jika aku adalah putrimu, bisakah kamu berpura-pura menjadi cucu? Tentu saja tidak. Kalau begitu dia tidak bisa menampar wajahku. Kan? Tutup mulut. Mengutuk Chen Qingyi di belakang punggungnya. Mulutnya patah. Membicarakan ini dan itu sepanjang hari. Jika saja aku bukan kaptennya. Mulutmu sudah lama terkoyak. Wu Youde. Kamu laki-laki siapa? Jangan lupa bahwa Anda menerobos pintu secara terbalik. Siku Anda mengarah keluar. Bukan? Saya tidak peduli. Saya menderita kerugian hari ini. Keluarga mereka harus memberi saya uang. Zhao Xiangmei, meski itu salah istriku, tapi siapapun yang kamu pukul lebih dulu. Lihat apa yang telah mereka lakukan pada istri dan anakku. Emosional dan rasional. Anda setidaknya harus memberi saya kompensasi. Jika tidak, saya akan memberikan bagian kerjaan keluarga Anda. Kurangi semuanya. Biarkan Anda bekerja tanpa bayaran selama setahun. Kamu. Adik perempuan, gadis, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibumu. Saya mengutuknya beberapa kali di belakang punggungnya. Itu tidak akan menjadi kenyataan, kan? Dia tidak tahan dengan kutukan itu. Bukan kamu. Bos, yang kedua dan ketiga, peluk adikmu dengan cepat. Temukan Lao Zhaito dan lihat apa yang terjadi. Oke, ibu, jangan khawatir. Ayo ajak adikku bersama kita. Anda menunggu. Hal-hal yang sia-sia. Chen Qingyi itu, apakah memang ada yang salah dengan itu? Tak satu pun dari Anda ada hubungannya dengan itu. Apa yang harus dilakukan? Aku juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bagaimana kalau kita memberinya beberapa butir telur? Menurut Anda, berapa banyak telur yang harus Anda bayar? Ini akan baik-baik saja. Kalian berdua. Ikuti dia ke kamar mandi secara diam-diam. Periksa nada bicara Anda. Lihat apa yang terjadi. Oh, oke ayah. Ya, ayo. Cepat. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga. Sebenarnya aku baik-baik saja. Itu semua hanya pura-pura. Apa? Berpura-pura. Ya. Jika Anda tidak berpura-pura, kemudian Wu Youde akan mengurangi poin kerja kita. Jadi, saya punya ide. Serangan pendahuluan. Hanya kamu yang pintar. Tahukah kamu bahwa kamu hampir membuat ibumu takut sampai mati sekarang? Lalu sekarang, apakah mungkin untuk menghindari kunjungan ke dokter? Tidak. Acting. Ingin membuat satu set lengkap. Sekarang kita semua ada di sini. Biarkan saya memberi Anda tampilan yang bagus. Masuklah dengan cepat. Lao Zhaito, tolong tunjukkan padaku apa yang terjadi dengan putriku. Saat saya sedang bekerja di ladang tadi, lalu Qian Hongying memarahi putriku lagi. Dia mengutuk putriku lagi. Dia juga memukuli anak saya. Kemudian putri saya pingsan. Qian Hongying ini benar-benar bermulut kejam. Dia memarahiku terakhir kali tanpa alasan. Saya sangat marah sehingga saya tidak makan selama 3 hari 2 malam. Ini karena aku takut sesuatu akan terjadi pada gadis Qingyi. Anda mengikuti ke sini secara diam-diam, bukan bersenandung. Memberimu perawatan yang baik. Ayo. Tubuh terlalu lemah. Kemarahan menyentuh hati. Terlalu sedih. Kelelahan fisik. Tersakiti oleh kemarahan. Saya perlu makan sesuatu yang baik untuk mengisi kembali tubuh saya. Kalau tidak, akan ada masalah. Dokter, apa yang harus saya ambil untuk mengisi kembali tubuh saya? Tentu saja itu daging. Sebaiknya ayam yang sudah tua. Tubuh Anda pada dasarnya lemah. Selain itu, Qian Hongying sangat marah karena ada yang tidak beres. Jika Anda tidak makan sesuatu yang enak, mudah mendapat akar penyakit. Cari Qian Hongying dan minta kompensasi. Penyakitmu disebabkan oleh kutukannya. Ya. Tampaknya itu ibu kita. Chen Qingyi benar-benar mengutuknya dan membuatnya sakit. Ayo. Cepat beritahu orang tuamu. Cepat gunakan ayam tua itu untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo. Hei, kenapa pintunya terbuka? Hei, di mana telurku? Kemana perginya telur itu?
Ini adalah... Ya Tuhan. Siapakah yang menderita 1000 luka? Anda mencuri telur harum saya. Itu yang saya simpan. Telur yang umurnya hampir sebulan. UPS. Bu, ada apa denganmu? UPS, bolaku hilang. Telurnya hilang. Bu, apakah kamu ingat tempat yang salah? Payudara, apakah paman lamaku akan kembali hari ini? Singkirkan telurnya. Pamanmu tidak kembali sama sekali hari ini. Kemana perginya semua telur itu? Anda tidak bisa terbang begitu saja tanpa alasan, bukan? Apakah Anda diam-diam memakan susu itu sendiri? Apakah Anda diam-diam memakan susu itu sendiri? Dasar gadis sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seberapa besar perut yang saya miliki bisa makan semangkuk telur. Jika Anda tidak memakannya secara diam-diam, maka Anda tidak memakannya secara diam-diam. Apa yang membuatmu marah? Bu, kenapa kamu memukuli anakmu? Sudah kubilang sebelumnya bahwa kamu menyembunyikan begitu banyak telur. Masak dan makan dengan cepat. Akibatnya, Anda menggali begitu keras dan menolak mengizinkan saya memakannya. Sekarang semuanya hilang, semuanya hilang. Saya juga tidak tahu di mana menemukannya. Ini dia. Anda masih menyalahkan saya. Kamu, apakah kamu ingin membuatku kesal sampai mati? Oke. Telurnya hilang. Kami juga tidak tahu siapa yang mencurinya. Lagi pula kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, kan? Ayo masak dengan cepat. Saya telah bekerja sepanjang pagi. Hampir mati kelaparan. Apa yang harus dimasak? Kamu pagi ini, 3 pankek jagung dan semangkuk bubur. Dimakan ke dalam perut anjing. Lapar sepagi ini. Kamu. Dari mana kakak dan adik kedua mendapatkan ayam itu? Ayo, biarkan aku memegangnya untukmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak bermaksud memegangnya untukmu. Timbang berat ayam ini. Semua keluarga. Mengapa kamu menjagaku? Oh, adik laki-laki dan perempuanku yang kedua. Keluarga kami. Saya sudah lama tidak makan ayam. Apakah Anda membeli ayam tua ini? Dari siapa kamu mengambilnya? Ini Kapten Wu Youde. Kompensasi untuk Xiaoi. Hei. Kapten memberi kompensasi. Apa yang terjadi? Apakah Anda menyinggung Kapten? Nenek. Anda masih tidak tahu apa yang terjadi dengan kami? Buat apa bertanya padahal sudah tahu? Ayam tua ini cukup bagus. Tinggalkan telur mentah. Ibu. Kata Dr. Zhai. Xiaoi lemah. Anda harus menggunakan ayam tua untuk mengisinya kembali. Lalu aku akan melakukannya. Mari kita semua makan bersama. Asi saja tidak cukup. Ayam tua ini diberi kompensasi oleh keluarga Kapten. Apa yang dia katakan adalah dia hanya akan membayarnya untuk dimakan oleh Xiaoi saja. Jangan biarkan siapapun mengambil keputusan. Kalau tidak, apa? Kapten akan cemas dengan kita. Oke. Kamu makan. Anak-anak pergi. Ibu akan membuatkan ayam untuk kamu makan. Gadis baik. Ayam yang besar. Chen Qingyi tidak takut mati jika dia makan sendirian. Ibu, ayo makan ayam malam ini juga. Apa yang harus dimakan? Ayam itu diberikan kepada Qingyi oleh kaptennya. Bisakah itu dimakan? Jika Anda benar-benar ingin makan, kapan harus menunggu? Mari kita bicarakan setelah kamu dipukuli oleh kapten dan keluarganya juga. Bukankah kita juga punya ayam di rumah? Bunuh satu dan makanlah. Ayam dibiarkan bertelur. Bukan untuk makanan. Hei. Nah. Adikmu Qingyi sedang memasak ayam di dapur. Apakah kamu ingin makan? Ingin makan. Lalu kamu pergi ke dapur. Mintalah pada adikmu untuk itu. Saya lapar. Saya ingin makan daging. Makan ayam yang lezat. Apa yang kamu makan? Ayam itu adalah kaptennya. Aku akan membayarnya padamu, Kak Qingyi. Anda tidak boleh memakannya. Anak-anak harus mengeluarkan suara untuk makan. Saya tidak percaya. Anda tidak bisa melihat anak Anda menangis. Bukan, jika waktunya tiba, Anda bisa berbagi daging dengan anak-anak Anda. Saya juga bisa hidup dengan kecanduan saya. Kakak, aku ingin makan daging. Ayamnya belum matang. Apakah Anda ingin makan telur? Saudari, aku akan makan telur untuk dimakan. Ingin makan. Berapa banyak yang bisa saya makan? 1 saja tidak cukup. Apakah 6 cukup? Saya bisa makan 6 bola sekaligus. Bagus, saya ingin makan telur. Nak. Kami tidak punya telur di rumah. Anda pergi ke ladang untuk mengantarkan ayam. Ambil telur itu. Saya menyembunyikannya di tanah dan belum mendapatkannya kembali. Dan itu tidak cukup untuk 6 orang. Adik perempuan, tapi telur di dapur. Kami hampir memakan semuanya. Tidak cukup 6 telur. Mengapa saya tidak memakannya? Saat itu,
Anda hanya bertengkar dengan orang lain. Di mana saya bisa memakannya? Tapi aku masih punya sisa untukmu. Tapi adik perempuanku ingin memberi makan King Shu. Hentikan mulutnya. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Susu kami ada di lemari dapur. Menyembunyikan 100 telur. Saya memasak semuanya. Masih banyak keuntungan yang tersisa. Aku akan mengeluarkan semuanya. Itu bisa dianggap sebagai tamparan tidak langsung pada payudaraku. Oke. Kucing kecil yang rakus sedang menunggu adiknya. Aku akan mengambilkanmu telur. Telur saya masih berada di ruang sistem, bukan? Letakkan dengan baik. Apakah host perlu mengekstraknya? Jangan terburu-buru. Saya ingin memasuki ruang mata air spiritual. Lihat telur. Apalagi yang bisa saya tukarkan? Khusus. Ini adalah diproduksi oleh sistem minyak wijen. Bagus. Di era kelangkaan ini, minyak wijen jauh lebih berharga daripada telur. Saya ingin pergi ke operasi pemasok dan pemasaran. Membeli sebotol minyak wijen. Selain memiliki stempel gandum dan minyak, Anda harus mengandalkan koneksi untuk membelinya. Sistem ini adalah hal yang baik. Saya sangat menyukai ini. Oke, bawa aku keluar sekarang. Tunggu sebentar. Dari mana gadis Kingi ini mendapatkan telurnya? Bagaimana dia bisa mendapat telur? Apakah ini kehidupan anggota 2 kamar tidur dan 1 keluarga? Gendong saja aku di belakangmu. Itu telurku. Wah, banyak sekali telurnya. Datang kepadamu. Kakak, aku tidak berbohong padamu, kan? Di mana telurku? Nenek, jangan khawatir. Setiap orang mempunyai bagian. Ini milikmu. Ini akan menjadi lezat. Saya baru memasaknya pagi ini. Semuanya familiar. Itu telur yang sudah matang. Kalau begitu aku ingin memakannya sekarang. Saudari Xiaoi sangat baik. Cucu perempuanku yang baik. Akankah bagian kakek diberikan kepadaku terlebih dahulu? Perut kakek keroncongan. Oke kakek. Kalian gadis harus membagi telurnya untuk kami, kan? Ingin makan? Anda tidak akan membaginya dengan kami, bukan? Bagaimana mungkin? Saya bukan tipe orang yang makan sendirian. Bagaimana mungkin? Saya bukan tipe orang yang makan sendirian. Sangat lezat. Adik perempuan, kamu sangat terbuka dan jujur. Apakah kamu tidak takut nenek marah? Jangan khawatir. Nenek itu bodoh. Sudah beres. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak membiarkan kita makan? Ayo saudara kedua, makan lebih banyak. Adik perempuanku sangat baik padaku. Mengapa kamu tidak makan telur? Masih banyak lagi. Tunggu sampai saudara-saudari itu kembali. Beri mereka makan. Dasar gadis bau. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh telurku? Kamu pencuri. Anda mencuri telur nenek. Nenek, ada masalah saat kamu mengatakan ini. Saya dengan baik hati membiarkan semua orang makan telur. Mengapa kamu menjadi pencuri? Baskom porselen Natang. Dan ada banyak sekali telur di sana. Saya menyembunyikan semuanya di lemari. Saya bilang kenapa hilang? Ternyata kamu mencurinya. Aku bahkan memasak telurnya. UPS, apakah Anda masih ingin memamerkan wajah Anda? Halo Chen Kingi. Anda benar-benar melakukan kejahatan seperti berkerumun dan merampok anjing? Hei, aku harus mengatakan ini dengan jelas. Saya tidak mencuri telur apapun. Saya berada di pagi hari. Melihat Chen Qingshu meninggalkan dapur. Ada kuning telur di sudut mulutnya. Saya berlari ke dapur untuk melihatnya. Ternyata pintu lemarinya tidak tertutup. Segera setelah saya membukanya, itu penuh dengan telur. Ada 100 buah penuh. Nenek.
Mengapa kamu menyembunyikan begitu banyak telur? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya untuk dimakan semua orang? Atau mengatakan mereka tidak akan memberi kita ruang kedua untuk makan? Atau mengatakan mereka tidak akan memberi kita ruang kedua untuk makan? Ya tidak. Tidak ada maksud seperti itu. Karena bukan berarti itu. Saya mengeluarkan telur-telur ini, masak dan bagikan dengan semua orang. Apa masalahnya? Tidak masalah. Ini. Kamu makan. Anda tidak dapat melakukannya di belakang seseorang. Nenek akhirnya menyimpan baskom berisi telur. Biarkan saja orang lain melakukannya. Susu aku. Bagaimana aku tahu? Saudari Kingi akan mengetahuinya. Berhenti memukulku. Oke. Ini salahmu. Anda masih menyalahkan anak itu? Ternyata aku mengatakan itu. Simpan begitu banyak telur. Keluarkan dan bagikan dengan semua orang. Kamu selalu meremehkan Xiang Mei dan Kingi. Sekarang lebih baik telur ditemukan. Di mana kamu meletakkan wajah lamamu? Dasar orang tua sialan. Kamu masih menyalahkanku. Jika Anda tidak menyalahkan saya, siapa yang harus Anda salahkan? Kamu terlalu bias. Ada sesuatu yang enak. Mereka bahkan tidak membaginya dengan keluarga mereka. Saya baru saja menonton. Cucu perempuan Kingi cukup baik. Bersenandung. Aku akan kembali dan tidur dulu. Niang Qingshu melakukan kesalahan. Kami membawanya pulang dan mendidik diri kami sendiri. Ya, mari kita bawa pulang dan mendidik diri kita sendiri. Hehehe. Ini salahku sendiri. Saat aku biasa memberimu makan daging, tidak ada satupun dari kalian yang ingat. Adik perempuanku sungguh luar biasa. Dua kalimat ini membuat nenek terdiam. Itu adalah perasaan bersalahnya. Bagaimana kabarnya, Ibu? Apakah saya benar? Hanya nenek yang menyembunyikan sesuatu. Sebelum aku mempercayainya. Dulu aku berpikir semua orang menyukai kita. Menjalani kehidupan yang lebih miskin dibandingkan orang lain di desa. Sekarang sepertinya hanya keluarga kami yang belajar. Saya akan berada di sini mulai sekarang. Kehidupan keluarga kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mari kita bunuh ayamnya dan memakannya. Bagus. Baik, benar. Bunuh ayamnya, bunuh ayamnya. Baunya enak sekali. Adik perempuan makan dulu. Kamu makan dulu. Oh, cepat makan. Nah, jangan biarkan itu pergi. Apakah itu enak? Enak sekali. Makanlah dengan cepat. Tunggu sebentar. Tetesan apa ini? Tidakkah kamu mengetahuinya jika kamu menciumnya? Baunya enak sekali. Ini minyak wijen. Gadis Tuhan. Di mana Anda mendapatkan minyak wijen? Ini adalah stempel biji-bijian dan minyak. Itu adalah sesuatu yang berharga yang bahkan tidak dapat Anda beli. Nenek menyembunyikannya. Saya ditemukan sebelumnya. Nenek tidak tahu. Jangan membuat suara apapun. Tidak bisa menjelaskannya ditebus dari sumber manfaat sistem. Bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, ibu dan saudara laki-lakiku mungkin juga tidak akan mempercayainya. Putriku, kamu lebih buruk dari kakakmu. Tapi ibuku menyukai kepribadian ini. Saya tidak akan menderita kerugian apapun jika saya menikah di masa depan. Sangat bagus. Mulai sekarang, aku harus membiarkan ibu dan saudara laki-lakiku makan daging setiap kali makan. Oh ya, saudara ketiga, kami akan menyajikan semangkuk ayam untuk kakek. Tapi ketika saya mengirimkannya, katakan saja pada mereka, semangkuk ayam ini hanya untuk dimakan kakek. Adik perempuan, kamu sangat jahat. Padahal kakek kami bilang dia tidak peduli dengan kami. Tapi dia juga melakukan ini pada orang lain. Dia adalah pria yang tidak peduli pada apapun. Jadi beri aku semangkuk ayam, ekspresikan juga kesalehan kita. Menurutku tidak apa-apa. Mari tambahkan beberapa ceker ayam. Tampak gemuk. Bagaimana kabarnya? Oke. Nona, bukankah ini tidak pantas? Jika ibumu melihat ini, dia akan sangat marah. Saya melakukannya dengan sengaja untuk menunjukkan padanya. Dialah yang melakukannya pertama kali. 100 butir telur disembunyikan. Apa salahnya kita memberikan ayam? Oke. Itu benar. Kalau begitu, ayo kirimkan padanya sekarang. Bagus. Pelan-pelan. Hei cucu, kenapa kalian berdua ada di sini? Kakek membawakanmu semangkuk ayam. Hei, ini sumpit sangat lezat. Apakah cucunya masih berbakti? Hanya mangkuk ini. Oh, maafkan aku,
Nenek, keluarga kami jarang makan daging. Makan lebih cepat. Mangkuk ini sudah cukup. Jadi saya mengirimkannya ke kakek. Hei kalian berdua. Hei, datang dan cobalah kesalehan seorang cucu. Jangan makan. Jangan makan. Dia tidak memiliki rambut di kepalanya. Film gadis. Dia sengaja membuatku marah. Jika Anda tidak ingin memakannya, jangan dibunuh. Ini daging. Itu ayam. Ayah, apakah ini enak? Bolehkah aku makan kulit ayam? Apakah dagingnya tidak enak? Bahkan kentangnya pun enak. Oh ayah. Kingi dan Kingbai, kedua anak ini tidak berbakti. Ayam yang kubawakan untukmu penuh dengan kulit ayam, ceker ayam atau apalah. Bahkan daging pun tidak. Omong kosong. Saat anakmu makan ayam, saya bahkan tidak diperbolehkan memakan tulangnya. Dirjen, pergi, minggir. Jangan biarkan aku makan daging. Ayah, Sungai Yangtze tidak bermaksud seperti itu. Apa maksudnya? Jika keluarga Anda benar-benar memiliki rasa berbakti, kalian juga pergi membeli ayam. Ayo rebus dan biarkan aku memakannya. Adapun ibumu, dia menjelaskan bahwa dia tidak akan memakannya. Ayah, bagaimana aku bisa punya uang untuk membeli ayam? Semua uang itu ada di lemari besi kecil milik ibu. Apa yang kamu bicarakan? Perbendaharaan kecil apa? Larut malam, kembali dan istirahat. Berhentilah membuat masalah di sini. Bu, kamu kaya. Ayo beli juga ayam untuk memuaskan hasrat kita. Kakek, Anda makan perlahan. Ayo kembali ke rumah dulu. Oh, oke. Itu benar. Ibu, kalau dihitung bersama-sama, kita sudah memilikinya sejak lama. Tidak ada lagi ayam. Dirjen, ayo beli ayam dan makan juga. Makan. Buka saja mulut Anda dan Anda tahu cara makan ayam. Apakah laki-laki Anda tidak memilikinya? Kembali dan makan. Paman keempat, saya sedang mencuci pakaian. Kenapa kamu selalu menatapku? Kebetulan paman keempat sudah kembali. Gantungkan pakaianku untukku. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu hanya bekerja di pabrik? Apa yang kamu serat? Mengapa kamu membuang pakaianku? Jangan terlalu menindas. Kamu mencuri telur nenekmu. Semuanya sudah matang, kan? Ya. Bagaimana dengan itu? Kamu sangat berani. Nenekmu bekerja sangat keras untuk menghemat beberapa butir telur. Aku membiarkanmu memasak semuanya. Anda ingin menjadi gila. Anda menunggu. Aku akan memberitahu ayahmu tentang hal ini. Biarkan ayahmu memberimu pelajaran. Kamu gadis berambut kuning. Oke, cepat beritahu dia. Saya tidak sabar untuk melakukannya. Lagi pula, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Saya masih ingin mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Saya akan memberi Anda 3 nomor. Mengambil pakaianku, cuci dan keringkan. Beranikah kamu menantang paman keempatmu? Ayahmu tidak ada di rumah. Sayapmu keras. Kan Anda tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Bukan? Kalau begitu aku akan mewakili orang tuamu. Didiklah dirimu dengan baik. Gadis berambut kuning. Lepaskan. Kamu film gadis mati. Hehehe. Anda ingin memberontak, bukan? Beraninya kamu melawan paman keempatmu? Biarkan aku pergi dengan cepat. Apakah Anda ingin memberontak? Beraninya kamu melawan paman keempatmu? Biarkan aku pergi. Payudara yang bias. Paman yang sombong. Anda benar-benar mengira saya adalah kesemek yang lembut. Anda berani mengganggu saya lagi. Saya tidak akan mudah diajak bicara lagi. Kamu. Anda sangat melanggar hukum. Oke, umur 4 tahun. Orang yang besar. Jangan membuat anak kedua marah. Perlakukan saja dia seolah-olah dia tidak ada. Hari ini juga bukan akhir pekan. Secara logika, Anda harus bekerja di pabrik. Tiba-tiba kembali untuk semangkuk telur. Pasti ada hal lain. Ini, insulasi suaranya juga sangat bagus bukan? Tidak dapat mendengar apapun. Sistem, apakah ada cara yang baik? Bisakah kamu membantuku? Tuan rumah, hanya melalui sumber jasa. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baik sebagai imbalannya. Tidak apa-apa. Tunggu sampai saya menyiapkan sesuatu yang bisa ditebus. Saya siap. Memasuki ruang angkasa. Abu-abu. Apa ini? Akankah tuan rumah tidak melihatnya sendiri? Bah, ini semen. Sistem, apakah kamu mempermainkanku? Untuk apa saya memerlukan ini? Semen bisa membangun rumah.
Kamu benar. Namun Anda tidak bisa membangun rumah hanya dengan semen saja. Saya tidak akan mengkhawatirkan hal ini untuk Anda sekarang. Lihat hal baik apalagi yang bisa Anda dapatkan sebagai imbalannya. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan 10.000 batu bata merah. Saya tidak perlu membangun rumah sekarang. Bawakan aku sesuatu yang bagus lainnya. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan 10 ton kerikil dan pasir. Ada semua orang yang membangun rumah. Mari kita dapatkan sesuatu yang praktis sekarang juga. UPS. Saya harus bisa mendengarnya secara diam-diam. Apa isi obrolan nenek saya dengan paman keempat saya? Ini adalah selamat kepada tuan rumah. Kesuksesan didapat dari sumber pahala. Kartu pengalaman menguping. Kartu pengalaman sembunyi-sembunyi. Setelah menggunakan kartu pengalaman root dinding penyadap. Berlaku selama 5 menit. 100 mil jauhnya dari Kevang Yuan. Selenggarakan apapun yang ingin Anda dengar. Dapat didengar. Setelah menggunakan kartu pengalaman siluman. Berlaku selama 2 menit. Dapat melewati dinding dan mencapai langit. Tidak ada yang bisa melihat tuan rumah. Keduanya bagus. Bagus. Saya suka dua hal ini. Sistem. Kirimkan saya segera. Sistem, saya ingin menggunakan kartu root penyadap. Gosok-gosok. Bu, ada surat dari kakak keduaku. Dia akan segera dipromosikan menjadi wakil komandan. Biarkan aku memberitahumu. Bertahan selama 1 atau 2 bulan. Aku akan membawamu ke kota untuk menikmati kebahagiaan. Tinggal di rumah besar. Kemudian carilah peluang. Berpisah dengan Zhao Xiangmei. Sungguh. Ini lebih nyata daripada daging berlemak besar. Itu bagus. Ketika Zhao Xiangmei menikah dengan saudara laki-laki kedua Anda, saya tidak setuju. Jika ayahmu tidak bersikeras membalas budi kepada keluarga Zhao, bagaimana dia, Zhao Xiangmei, bisa menikah dengan keluarga kita dan Chen Qingyi, cucunya? Karakter nakal. Tidak ada gambaran rumah seorang gadis sama sekali. Aku baru saja membantumu. Dan ketiga saudara laki-lakinya. Meskipun ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi juga makan yang banyak. Tunggu sampai saudara keduamu dipromosikan. Kita harus mengambil semuanya berlima. Bersihkan dan tinggalkan rumah. Saya pikir ayah bajingan saya. Hanya 2 bulan kemudian saya berubah pikiran ketika saya dipromosikan menjadi wakil direktur. Ternyata saat ini, sudah ada seorang wanita di luar. Aku terus menyembunyikannya dari ibuku. Dia juga ingin kita membersihkan diri dan meninggalkan rumah. Cukup sekali. Tidak masalah, Ibu. Sekarang saatnya berbicara tentang saya. Saya ingin mendapatkan uang dari Anda. Beli rumah di kota. Tidak masalah. Dari keempat putraku, Anda dan anak kedua adalah yang paling menjanjikan. Tahun-tahun ini, uang yang dikirim pulang oleh saudara kedua Anda dan uang yang mereka peroleh dari poin kerja. Semuanya ada di sini, Ibu. Aku akan mengambilkannya untukmu, Ibu. Meskipun uang itu semua ada padamu, tapi itu yang terbaik. Beritahu juga ketiga saudara ipar perempuan saya. Jika tidak, saya tiba-tiba membeli sebuah rumah besar di kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak akan membuat keributan. Oke. Pada waktu makan malam, katakan saja kamu meminjamkanku uang. Tidak perlu membayarnya kembali secara pribadi. Mereka seharusnya tidak berani mengatakan apapun. Anda belum makan siang? Ibu punya sesuatu yang pribadi. Dapatkan itu untukmu. Jingran masih ingin menggunakan uang kita. Beli rumah di kota. Anda memihak dan tidak etis. Kalau begitu jangan salahkan saya karena tidak memperhatikan etika bela diri. Bersenandung. Sistem. Gunakan kartu pengalaman siluman untuk saya. Perasaan yang ajaib. Ibu tahu kamu akan datang hari ini. Dibeli khusus untuk Anda. Terima kasih, Ibu. Ya, daging kepala babinya enak. Payudara, kamu benar-benar baik. Ibu dan saudara laki-laki saya telah menjadi orang luar. Kehidupan terakhir. Hanya mengira kamu memang begitu. Sebagian nenek. Tapi sekarang saya melihat kebenaran dan menyadarinya. Anda tidak pernah memperlakukan saudara laki-laki dan ibu saya. Jadilah sebuah keluarga. Ibu. Ini hanya daging. Akan lebih baik jika Anda punya anggur. Ya. Kakak kedua Anda mengirimkannya ke sini. Bukan hanya anggur dan gula. Kakak ipar kedua Anda, Zhao Xiangmei, bahkan tidak mengetahuinya, Bu. Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Ya. Ya. Memberi. Hei, Ibu, bisakah aku mengambilkanmu secangkir lagi? Tidak perlu, Ibu. Minum dari botol. Lebih banyak perasaan. Bagus.
benar-benar bisa dimakan. Sepertinya aku perlu membuatkan beberapa untukmu. Hanya suasana yang menakutkan. Oh, ibuku. Pintu ini tertutup dengan baik. Mengapa Anda membukanya sendiri? Sepertinya aku tidak mematikannya tadi. Ibu pergi ke Guan. Mengapa pintu ini terbuka lagi? Tidak mungkin ada hantu. Kan? Tidak mungkin. Ibu, Anda pasti tidak menutupnya dengan benar. Saya akan mencoba mematikannya. Bersenandung. Tuan rumah, waktu tembus pandang. 1 menit lagi. Tolong jangan main-main. Bersenandung. Biarkan kalian berdua pergi dulu. Ibu, Anda tidak menutupnya sekarang. Anda lihat pintunya tidak terbuka sekarang. Hei. Kosong. Tidak ada. Hei. Wah. Wah. 246. $2.260 87 sen. Payudaraku yang bias. Dia benar-benar kaya. Harga di era ini. $300 bisa memberi Anda pekerjaan yang bagus. 100 yuan dapat membangun 3 rumah jerami. Potong. Oh tidak. Jika saya mengambil semua uang ini, payudaraku yang bias sudah terlambat untuk meledak. Menurut ayah bajinganku, mengirimkan 30 atau 40 yuan ke keluarga saya setiap bulan. Lupakan saja, tinggalkan beberapa untuk payudaraku yang bias. 46. Tip-tip. Ada 10 detik tersisa dalam waktu tuan rumah. 10 detik sudah cukup bagiku untuk keluar. Ya. Hei, nak. Mengapa pintunya terbuka lagi? Ah. Ibu. Jangan gugup. Tidak ada hantu di dunia ini. Kalaupun ada hantu, itu buatan manusia. Aku pasti belum menutup pintu tadi. Aneh. Itulah yang terjadi. Anak keempat membutuhkan uang untuk membeli rumah di kota. Saya berencana untuk meminjamkannya kepadanya. Kalian bertiga adalah saudara ipar perempuan. Tidak keberatan, kan? Jika Anda tidak mengatakan apapun, anggap saja Anda tidak keberatan. Bu, bagaimana menurutmu? Mengapa keluarga kami punya uang? Pinjamkan ke paman keempat saya untuk membeli rumah. Apa hubungannya uang keluarga kita dengan dia? Apakah dia mendapatkan uangnya? Bagaimana jika Anda tidak membayar kembali uang yang Anda pinjam? Apa yang harus saya lakukan? Saya ingat ketika saudara keempat saya menikah. Saya pergi ke rumah dan meminta 36 yuan. Ditambah 66 pon biji-bijian. Itu tahun 1959. Makanan setinggi langit. Bahkan sekarang pun masih setinggi langit. Bu, tolong katakan sesuatu juga. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah ini bentuk terselubung dari menyinggung perasaan orang? Payudaramu selalu menyakiti paman keempatmu. Jika Anda tidak berbicara, orang mengira kami mudah ditindas. Pilih kesemek yang lembut. Poin kerja yang akan kita peroleh saat itu. Saya memberikan semuanya kepada paman keempat saya. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Kalau begitu izinkan aku mengatakan sesuatu juga. Ya. Anak keempat, kamu bekerja di pabrik. Apakah Anda kekurangan uang yang Anda miliki di rumah? Anda ingin membeli rumah di kota besar. Kemudian Anda mengandalkan tangan Anda sendiri. Pergi dan dapatkan itu. Saya ingat Anda membeli sepeda 2 tahun lalu. Itu tiket yang saya dapat dari rumah. Saya juga meminjam 50 yuan. Masih belum membayarnya kembali. Jika Anda kembali, kami tidak akan mengatakan apapun lagi. Masih meminjam uang sekarang. Kenapa kamu masih punya wajah? Kakak ipar kedua benar. Butir-butir keringat kami jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Ini 8 musim panas. Hasilkan saja sedikit uang itu. Aku membiarkanmu meminjam semuanya. Saya minta maaf karena kami telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Aku mendapatkan semuanya untukmu. Ah. Kakak ipar, saya tidak mengatakan apapun. Saya, lihat kamu. Kenapa kamu masih menangis?
Saya menangis. Bukankah karena hanya meminjam tapi tidak membayar kembali Anda datang kali ini? Apakah kamu memikirkannya lagi? Uang hasil jerih payah kami berikan kepada ibu. Apakah kamu masih memiliki wajah itu? Ketika saya kembali untuk meminjam uang, saya tidak mengatakan saya tidak akan mengembalikannya. Dan Anda mengatakannya lagi. Kalian 3 keluarga. Berapa banyak yang bisa Anda tukarkan dengan poin kerja tersebut? Saya juga tidak peduli. Cukup. Anak keempat. Gaji kami tidak setinggi gaji Anda. Maka Anda tidak bisa terus memikirkan uang ini, bukan? Saudara keempat. Anda bekerja dengan sangat baik. Kenapa kamu selalu? Aku sedang memikirkan hal-hal itu di rumah. Bisakah kita mendengar? Kamu berada di luar. Harganya hanya selusin yuan untuk sekali makan. Dan bagaimana dengan kita? Yang saya makan setiap hari adalah roti kukus. Oke, berhenti menangis. Ayahmu dan aku belum mati. UPS. Beritahu kamu. Rumah ini. Sekarang bukan giliran ketiga menantu perempuan Anda yang mengambil keputusan. Anak keempat ingin meminjam uang untuk membeli rumah di kota. Saya sudah setuju. Saya hanya memberitahu Anda sekarang. Saya tidak meminta pendapat Anda tentang meminjam uang. Hei, saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Kalian berdua tidak setuju. Anda adalah saudara laki-lakinya. Saudara menyelesaikan rekening. Jika dia meminjam 1 atau 2 yuan, lupakan saja. Sekarang dia ingin meminjam uang untuk membeli rumah. Saya sangat tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Kakak laki-laki, kalian. Ada apa dengan kalian? Apakah Anda sudah memberikan kontribusi pada keluarga meskipun Anda memiliki pekerjaan yang layak? Namun pernahkah Anda memberikan 1 sen pun kepada keluarga Anda? Sekarang saya masih berpikir untuk meminjam uang untuk membeli rumah. Hah, di mana wajahmu? Jika Anda berani meminjam, kami berani memisahkan keluarga kami. Saya pikir saya akan takut pada wanita tua itu, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak menyangka masing-masing lebih tangguh dari yang lain. Sepertinya biasanya begitu. Terlalu sulit untuk diperas dengan susu tua. Saya setuju dengan pernyataan kakak ipar saya. Jika Anda berani meminjam dari kami akan menghancurkan keluarga. Bagilah hari ini, bagilah sekarang. Tidak ada yang tahu anak anjing milik siapa. Oke, bagilah keluarga dengan cepat. Gulungan. Ada apa denganmu? Keluar dari sini. Ibu. Anda memarahi Xiaoi. Itu tamparan di wajahku. Laki-laki saya ada di tim. Saya tidak mendapatkan 1 sen pun dari keluarga saya sepanjang tahun. Uang yang diperoleh keluarga kami. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Bos ini dan anak kedua. Saatnya berbicara tentang pernikahan. Saya akan membangun rumah dan mencari istri. Mereka bekerja di tim produksi sekarang. Belum kembali. Mengapa anak keempat mengatakan ingin meminjam uang? Pinjamkan saja padanya. Jika dia membayarnya kembali, maka kami tidak akan mengatakan apapun. Tapi dia tidak membayar kembali. Uang ini tidak dapat dipinjam. Jika Anda meminjamnya, kemudian pisahkan keluarga. Kamu, apakah kalian semua ingin membuatku marah sampai mati? Saya juga menyetujui pemisahan tersebut. Kamu sangat bingung. Bagilah dengan cepat. Bagilah sekarang. Menyelamatkanmu. Saya memihak ini setiap hari. Memarahi yang itu. Terutama ketika saya melihat cucu perempuan Jingi. Kamu tidak bahagia. Saya merasa tidak nyaman. Rumah yang bagus. Biarkan Anda menghasut ini. Cepat dan bagilah sekarang. Pak. Mengapa Anda setuju untuk memisahkan keluarga? UPS. Bu. Lihat dia memukulku. Anak keempat, Anda bekerja di pabrik besar. Tidak membayar uang kepada keluarga. Masih tanpa malu-malu mengeluarkan uang dari rumah. Anda masih punya keberanian untuk mengatakannya. Mengapa kamu memukul anakku? Aku meminjamkanmu uang padanya. Mengapa kamu memukulku? Selama kamu tidak bisa dipukul sampai mati, saya akan memisahkan keluarga. Pergi. Saya tidak mengharapkan momen kritis. Kakek cukup mampu. Bersenandung. Sekarang kami semua sepakat untuk memisahkan keluarga. Lalu bagilah dengan cepat. Bagilah menjadi 2. Pisahkan keluarga dengan cepat. Baiklah. Saya pikir Anda bisa hidup tanpa saya. Tunggu sampai saya menjadi wakil resimen. Dia membawa saya ke kota untuk tinggal di sebuah rumah besar. Sudah terlambat bagiku untuk membuatmu menyesalinya. Kemudian pisahkan keluarga. Ada 5 rumah di keluarga itu. Anda dan saya lebih dari itu. Aku dan ayah dan bosnya. Yang kedua dan ketiga. 1 rumah untuk setiap keluarga. Masih ada 1 kamar tersisa seharga 25 yuan. Apakah ada yang mau? Ibu, aku juga anakmu. Beri aku kamar. Pabrik tempat Anda bekerja. Saya telah mengalokasikan rumah untuk Anda dan keluarga besar kami. Hidup bersama. Anda masih menginginkan rumah. Di mana wajahnya? Itu didistribusikan oleh pabrik. Itu tidak dibagi di antara keluarga. Anda ingin wajah? Sekarang Anda menjalani hidup bahagia. Apakah Anda akan kembali untuk memperjuangkan rumah? Sekarang. Apakah rumah ini tidak diinginkan? Hei, aku menginginkannya. Kita inginkan. Kakak dan adik kedua. Kakak dan adik ketiga. Shengan berasal dari keluarga perempuan. Tidak perlu rumah. Pohon hijau ini baru berumur 10 tahun. Dia telah dewasa. Anda selalu perlu membangun rumah dan menikahi seorang istri, bukan? Ya. Coba lihat. Bisakah kamu memberikan ini padaku? Tidak masalah. Tidak ada keberatan. Terima kasih. Hari lain, pemilik dan saya merenovasi rumah itu. Mengundang Anda makan malam. Rumah ini terbagi. Itu
Bagaimana seharusnya kita membagi ayam yang kita pelihara jika hanya ada satu ayam di rumah, lalu ada satu lagi, bunuh dan makan daging, rayakan perpisahan keluarga. Kamu sangat marah. Cara membagi pot besi di rumah. Hanya panci besi besar. Saya mengusulkan untuk menghancurkan panci dan menjual besinya dengan imbalan uang. Hei, jangan. Keluarga saya ingin kami membayarnya. Bagaimanapun, ini adalah membeli periuk besi emas. Apakah Anda memerlukan kupon industri? Ya. Apakah kamu menginginkan segalanya? Apakah Anda ingin jamban? Oke, nanti saja. Jangan pergi ke jamban di rumah. Anda harus membayar biaya. Hei, mengapa kamu memukul orang? Tidak ada perbedaan antara gubuk dan gubuk. Gubuk itu digunakan bersama. Heh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 e. Saya setuju dengan ini. Adapun panci besi besar itu, berikan saja pada anggrek. Saya akan pergi ke tim nanti saat mencari ayah anak tersebut. Saya ingin kupon industri. Ayo beli yang baru, Ibu. Apakah Anda masih ingin pergi ke tim untuk mencari ayah bajingan itu? Aku tidak tahu ayah menggendongmu di belakang punggungnya. Berapa banyak kecurangan yang telah kamu lakukan, Ibu? Sekarang segala sesuatu yang seharusnya dibagi telah dibagi. Ini selanjutnya. Sudah waktunya membagi uang, bukan? Oh benar, Sen. Tahun-tahun ini kami menghasilkan banyak uang untuk keluarga kami, Ibu. Bagi uangnya, saya kira selama bertahun-tahun Anda telah menghemat banyak uang, bukan? Saatnya membagi uang. Apa yang harus diberikan kepada anak? Berikan semuanya kepada mereka. Beri aku bagianku juga. Saya sangat bertekad, bersenandung. Kita harus memisahkan keluarga, bukan? Di mana uangku? Mengapa jumlahnya jauh lebih sedikit? Apa maksudmu? Lebih sedikit uang? Apa lagi? Biarkan aku melihatnya. Hei, 406. Sangat banyak. Itu banyak sekali, Ibu. Aduh. Apakah 460 dianggap terlalu banyak? Ibu bekerja keras untuk menabung. $2.220.06. Keluarga Chen lama kami sebenarnya punya banyak uang. Saya awalnya berpikir hemat beberapa ratus dolar. Itu cukup menakjubkan. Saya tidak menyangka ibu saya telah menabung lebih dari 2.000 dolar. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, ibu saya menghemat banyak uang. Ibu, apakah Anda meletakkannya di tempat yang salah? Mengapa Anda tidak mencobanya lagi, Ibu? Lebih dari 2.000 bukanlah angka yang kecil. Teruslah mencarinya. Hei kalian berdua, ikuti saya dan cari dengan cepat. Hei, baiklah, hilang. Tidak ditemukan, hilang. Mungkinkah ini dicuri oleh pencuri? Jika pencuri menyelinap pergi, semua uang itu pasti telah dicuri. Jangan tinggalkan apapun. Bagaimana bisa ada 406 lagi? Karena saya tidak ingin mengambil lebih banyak. Jangan sampai nenek melihat semua uangnya hilang. Aku akan sangat sedih. Ibu, kamu memukulku lagi. Anak keempat, apakah kamu mengambil uang ibumu? Tidak, saya tidak mengambil uang apapun dari Anda, Ibu. Bu, aku benar-benar tidak mengambil uangmu. Anda tidak mengambilnya. Jelas tengah hari, Ibu menunjukkan padamu di mana uang itu disembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali Anda. Itu pasti dia. Pasti disitulah kamu melihat ibumu menyembunyikan uang. Punya ide yang aneh. Serahkan uangnya dengan cepat. Paman keempat, kamu benar-benar tidak baik. Nenek saya sudah setuju untuk meminjamkan uang kepada Anda. Kenapa kamu masih di belakangku melakukan hal-hal licik ini? Saya benar-benar tidak mendapatkan uang. Saya hanya perlu 800 yuan untuk membeli rumah. Saya tidak mendapatkan uang. Bagaimana dengan keuntungannya? Kemana perginya sisa uang itu? Aku benar-benar tidak menerimanya. Anak keempat, UPS. Hei, siapa yang kamu bercanda? Manis kecil, ibuku baru saja mengatakannya. Hanya kamu yang tahu tempat dia menyembunyikan uangnya. Keluarkan uangnya dengan cepat. Aku. Saya benar-benar tidak mendapat uang. Bagaimana dengan cinta? Sekalipun aku terjun ke Sungai Kuning, sungai itu tidak bisa menghanyutkanku. Kamu. Lupakan saja, anak keempat. Ibu tidak akan mengejarnya lagi. 400 sisanya, 115 yuan. Tapi itu bukan bagianmu. Oke, uangnya sudah dibagi. Saatnya membunuh ayam dan merayakannya. Ayam yang diberikan Kingi padamu kemarin. Aku bahkan belum merasa cukup. Rasanya enak. Apa yang harus dibunuh? Bolehkah aku memberikan ayam itu pada ibuku? Ibu untuk keluarga ini. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun. Patah hati. Ambil satu ayam lagi. Anda tidak keberatan, kan? Tidak keberatan, Ibu. Dan berikan aku panci besi besar itu juga. Hei, bukankah kita bilang keluarga kita menginginkannya? Saya memasak setiap hari. Jika panci besi besar itu tiba-tiba menghilang, Ibu selalu merasa kosong. Anda semua telah memisahkan keluarga Anda. Semua punya uang. Bisakah saya menukar kupon industri dengan uang? Beli sendiri. Oke, ayo pulang dulu, Bu.
Meskipun kami memisahkan keluarga kami, tapi kita akan tetap seperti itu. Saya menghormati Anda seperti sebelumnya. Ya, Ibu. Kami masih menghormati Anda seperti sebelumnya. Ayo, 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 ayo. Ibu, aku akan tetap baik padamu di masa depan. Pergilah. Setelah kami memisahkan keluarga kami, kamu bilang padaku kamu sangat berbakti padaku. Ibu, saya tidak punya. Bagaimana kamu bisa menganggapku seperti ini? Itu kamu. Sejak Anda menikah dengan keluarga kami, Anda tidak punya niat baik. Bu, aku tahu. Sejak saya menikah dengan keluarga Chen, kamu tidak tahan denganku. Tapi aku dengan sepenuh hati mengabdi pada keluarga ini. Saya tidak memikirkan hal lain. Kentut. Bu, ayo pulang. Nai sama sekali tidak memahami hati orang baik. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskannya. Dia tidak pernah mengenali kami sama sekali. Pergi. Nenek. Anda pasti tahu kata penyesalan. Bagaimana cara menulisnya? Ketika kamu sadar, kamu menyesalinya. Saya tahu cara menulisnya. Kamu tidak baik pada ibuku. Tidak baik untuk keluarga kami. Saya melihat semuanya. Kita lihat saja nanti. Ayah Chen Qingyi. Ayahku sayang. Gadis berhargamu sangat merindukanmu. Hei. Suara ini adalah putriku. Ya. Xiaoi, mengapa Anda menelepon saya untuk sesuatu? Tagihan telepon sangat mahal. Bukankah ibumu yang biasanya menulis surat kepadaku? Saat Anda tidak di rumah, nenekku sayang. Saya diintimidasi oleh paman keempat saya. Paman keempatmu menindas nenekmu. Ya. Bukankah ini semua tentang uang? Paman keempat saya ingin membeli rumah di kota. Saya tidak punya uang. Saya hanya ingin meminta nenek saya untuk meminjamnya. Bagaimana menurut Anda? Bibi saya setuju dengan hal ini. Paman saya setuju. Sekarang jika Anda tidak bahagia, Anda akan mulai berdebat. Jadi kami harus membuat keributan dan memisahkan keluarga. Kemudian kami sepakat untuk memisahkan keluarga. Ya. Jika kami tidak menyetujui pemisahan, kami akan memulai perkelahian. Semua pisau dapur telah dikeluarkan. Tidak ada yang bisa meyakinkan Anda. Tapi hanya saja tiap keluarga tidak mendapat banyak. Keluarganya hanya mendapat 115 yuan. Ya, keluarga itu terpisah. Kalau tidak, semua orang tidak akan bahagia. Anak keempat ini, apakah dia brengsek? Ayah, keluarga kami dibagi menjadi satu ruangan. Ini tidak cukup ruang untuk ditinggali. Bagaimana menurut Anda? Semua sudah dewasa. Pasti harus menemukan seseorang. Maka aku akan segera tumbuh dewasa. Apakah saya memerlukan kamar tersendiri? Jadi ayah, menurutku, tampaknya bagus untuk membangun rumah. Ya. Kamu bilang kamu ingin membangun rumah. Dalam kapasitas ayah saya saat ini, jika keluarga kami membangun rumah jerami atau semacamnya, Anda tidak boleh ditertawakan oleh penduduk desa. Jadi saya berencana membangun 5 rumah besar beratap genteng, dan tidak ada apapun di ruangan itu. Tidak ada panci, wajan, sendok, tidak ada selimut. Hei, oke, berhenti bicara. Aku akan mengirimimu uang sekarang. Hei, senangnya punya ayah. Kalau begitu kirimkan padaku dulu 1.500 yuan. Kan saya ingat ayah bajingan ini di kehidupan terakhir saya. Meninggalkan ibuku, aku dan saudara-saudaraku. Menikah dengan wanita lain. Membeli jam tangan radio sepeda kecil lagi. Dan brush yang cantik. Bahkan tinggal di rumah keluarga. Membuat banyak orang berpikir, wanita itu adalah saudara ipar perempuan yang sebenarnya. Kali ini aku akan membunuhmu dengan keras. Aku akan mengurasmu sedikit demi sedikit. 1.005. Qingyi, bukankah ini agak seperti ini bagimu, ayah? Apakah aku akan mendapat lebih sedikit? Bisakah saya mendapatkan jam tangan? Qingyi, kamu seorang gadis besar. Tidak perlu jam tangan. Katakan lagi, Anda akan menikah mulai sekarang. Melakukan hal itu akan membuat pria itu. Saya pikir Anda menghabiskan uang secara acak. Tidak bisa menjalani kehidupan yang baik. Apakah ayah tidak menyukaiku? Itu benar. Saya telah tumbuh begitu besar. Saya belum melihat ayah saya beberapa kali. Wajar jika ayah tidak membelikannya untukku. Kasihanilah keluarga kami. Dari awal, saya tidak pernah menerima 1 sen pun dari ayah saya. Oke, beli. Saya akan membeli apapun yang Anda butuhkan. Sungguh. Lalu ibuku juga menginginkannya. Adikku juga menginginkannya. Beli semua yang Anda butuhkan. Belilah apapun yang kita inginkan. Oke, aku akan mengirimimu uang malam ini. Saya masih sedikit sibuk saat ini. Ayo lakukan ini dulu. Hei. Qingyi mencoba membodohiku. Dasar ayah bajingan. Aku belum menguras tenagamu. Saya menutup telepon dengan perasaan bersalah. Tunggu dan lihat. Sekarang kami terpisah. Saya juga tidak bisa menggunakan panci besi besar itu di rumah. Saya perlu membeli beberapa panci, wajan, dan sendok. Tapi tidak ada kupon industri. Saya tidak bisa membeli panci besi. Tuan rumah, Anda bisa berada di sumber jasa. Tukarkan secara acak. Jika beruntung, dapatkan semua peralatan dapur sekaligus. Benar. Pokoknya masih ada 5 peluang penukaran gratis. Itu lebih baik daripada mengeluarkan uang, bukan? Sayang sekali,
Saya sedang berburu untuk mengganti alat peraga saya. Lupa bersiap membuangnya. Hal-hal yang ada di sumber kebajikan. Hei. Mengapa Anda tidak mencoba memasukkan kaus kaki Anda ke dalam? Wah. Set panci, mangkuk, sendok dan sendok yang terdiri dari 5 bagian. Ini bagus. Sekarang semuanya bersama-sama. Sistem yang benar. Aku akan menyimpan ini untukmu terlebih dahulu. Tunggu sampai aku pulang. Keluarkan lagi. Tidak ada masalah tuan rumah. Masih ada lagi. Sistem. Hari ini, saya menukar pahala saya dengan banyak hal. Saya ingin bertanya. Berapa banyak pahala yang masih saya miliki? Pahala setiap tahun. Berapa tahun tuan rumah hidup akan memiliki banyak manfaat. Berbuat baik bisa menambah pahala. Melakukan hal-hal buruk akan mengurangi pahala Anda. Bagus. Kalau begitu suruh aku keluar. Hei. Apa yang salah? Mengapa ada luka di sekujur tubuhmu? Lupakan naik gunung untuk menebang kayu. Bertemu dengan babi hutan. Dia hampir menghajar kami berdua. Babi hutan menyakiti manusia. Jika kita berhasil menangkap babi hutan, hal itu untuk menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Melakukan perbuatan baik menambah pahala. Kepala King Ye, jangan main-main di gunung. Sekarang tidak aman. Ya, saya tahu. Lalu kalian berdua segera pergi ke ruang kesehatan dan lihat. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada gua di dekatnya. Di mana saya bisa menemukannya? Bukankah ini yang dilakukan penduduk desa sebelumnya? Lurus sepanjang waktu. Tempat berburu binatang buas? Oke. Lebih baik datang lebih awal daripada datang terlambat. Dia akan jatuh sekarang. Saya tidak bisa bernapas lagi. Wah. Saya meminum dalipil di sini. Kekuatannya luar biasa. Sistem. Ambillah babi hutan ini. Taruh di tempat untukku. Ngomong-ngomong, bantu aku membunuh dan memotongnya. Aku ingin memberikannya padamu malam ini. Ibu dan saudara laki-laki makan. Tuan rumah. Manusia adalah sistem, bukan juru masak. Kenapa kamu tidak mau? Ini pesanan saya. Oke, patuhi tuan rumah. Saat ini, ibu dan saudara laki-laki, saya seharusnya sedang bekerja dan belum kembali. Kenapa kamu tidak masak dulu? Sistem. Panci, wajan, dan daging babi saya. Bantu aku mengeluarkannya. Selanjutnya, saya ingin memamerkan keahlian saya. Baunya enak sekali. Wah. Adik perempuan, apakah ini semua ulahmu? Babi yang direbus, babi yang direbus, kepala babi rebus, semua makanan favoritku. Tidak mengharapkannya. Adikku Jingran juga bisa memasak. Hei. Saudara, cuci tangan Anda sebelum makan. Saudara perempuan, kamu sangat terampil. Sangat harum, ya. Bayi perempuan, dari mana asalnya, terutama panci dan sendok? Saya hari ini pergi untuk perjalanan, operasi pemasok dan pemasaran daerah. Ambillah hal-hal itu, membeli semuanya kembali. Ini tidak ada kupon industri. Bagaimana Anda membeli ini, Ibu? Bukankah ada pepatah yang belum pernah kamu dengar? Uang bisa membuat dunia berputar. Kami tidak memiliki suara industri. Kami punya uang. Tukarkan uang untuk hal-hal itu. Gunakan hal-hal itu lagi. Tukarkan barang-barang ini. Berapa biayanya? Gadis konyolku. Saya tidak sebelumnya. Apakah Anda kembali setelah menyembelih babi? Saya menjual setengah kipas. Lalu saya menukarkan sejumlah uang. Saya baru saja membeli barang-barang ini. Aduh. Saya tidak menyadarinya. Putriku yang berharga. Sangat kuat. Hei. Lalu daging babi ini, dari mana asalnya? Saya pergi ke gunung untuk memetik jamur. Lalu ada babi pingsan setelah menabrak pohon. Saya membawanya kembali. Babi hutan menabrak pohon. Pingsan. Putri, Anda cukup beruntung, bukan? Oke, Ibu. Saya tidak ingin memberikannya kepada semua orang. Memperbaiki makanannya. Ayo makan. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Berhentilah bertengkar dengan adikmu. Bukankah dia juga menginginkannya? Bisakah Anda memberi kami sesuatu yang enak untuk dimakan? HM. Bukankah aku sudah bilang adikmu? Saya hanya bertanya dengan jelas. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Makan. Ibu
Ibuku belum pernah makan daging babi hutan. Ayo, 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 duduk, 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 duduk. Makanlah, Ibu. Ya. Keluarga terpecah. Satu-satunya yang bergantung di sini hanya panci besi besar. Hanya untukku. Nanti, saya akan membuat sup sayuran liar. Kukus lagi roti kukus. Menantu perempuan kedua baik, menantu perempuan ketiga baik. Kembali dari kerja, makanlah sampai mati. Dari mana asal wanginya? Itu tidak benar. Panci rumah, itu hanya bisa digunakan oleh saya sendiri. Dari mana asalnya? Milik Xiang Mei. Rebusannya. Yo. Baunya enak sekali. Hei. Begitu banyak daging dan makanan amis. Payudara. Mengapa kamu di sini? Datanglah dari baunya. Payudara. Ibu, apakah kamu sudah makan? Kinyi membuat daging babi. Ayo makan bersama. Makan, makan, makan. Masih makan sendirian. Kami baru berpisah beberapa hari. Begitulah cara Anda membuatnya. Tidak takut makan makanan buruk. Payudara. Anda juga tahu bahwa keluarganya telah terpisah. Maka jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Terlalu banyak untuk dipedulikan. Cepat tua. Apa yang kamu katakan? Tidak mengatakan apapun. Tapi aku melihat ekspresimu. Sepertinya mereka iri pada kita yang makan daging. Aku iri padamu. Bagaimana Anda bisa memakannya? Hehehe. Gadis, Anda ingin memberi saya makan daging. Ya, payudara. Buka mulutmu dan aku akan memberimu makan. Ah. Gadis yang enak. Sangat lezat. Daging rebusnya busuk sekali. Makanlah di mulutmu. Mulut penuh minyak. Ayo, beri aku sepotong lagi. Payudara, makan ini lagi. Anda harus membayar. Kamu gadis. Anda marah kepada saya. Bukan? Apakah kamu sengaja marah pada nenekmu? Maka saya tidak keberatan memakannya. Aku pergi. Susu. Anda membantu ayah bajingan saya menyembunyikan kecurangannya. Aku bisa memberimu sesuap daging. Sudah sangat berbakti. Kepala keluarga, apakah kamu mencium sesuatu? Baunya enak sekali. UPS, itu gemuk. Itu berasal dari keluarga Kinyi. Keluarganya telah merebus daging lagi. Terlalu mewah. Ayo masuk dan lihat apakah kita bisa mendapatkan makanan. Apakah Anda berani makan jika ingin uang? Saya baru saja masuk dan makan sepotong daging. Anda ingin saya $10. Berapa 10 yuan? Aduh, kalau begitu lupakan saja. Aku tidak akan makannya. Mari kita kembali ke saus mentimun. Oke, ayo pergi. Payudara kita sangat mengganggu. Saya baru saja memberinya makanan gratis. Dia sebenarnya mengatakan kami akan menagihnya 10 yuan. Jika tidak berhasil, Anda harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Tidak bisa membiarkan dia melakukan ini. Merusak reputasi putriku. Tidak apa-apa. Ibu, Anda iri dengan kami makan daging. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gadis, sejujurnya. Baru saja ketika aku memberimu susu dan daging, Anda tidak seharusnya mengatakan ambil uang. Ibu. Tunggu sampai kamu tahu bahwa ayah bajinganku selingkuh dan nenek membantu ayah bajingan itu menyembunyikannya. Akhirnya, saya akan mengusir Anda dari keluarga Chen. Saat dia membersihkan diri dan meninggalkan rumah, dia memukuli kami dengan kejam. Anda tidak akan berpikir begitu. Itu hanya gayung bersambut. Putriku. Ibu pikir aku harus memberimu susu. Xing Miang. Aku akan ambil daging sekarang. Pasti beri aku susu. Bagus. Hai Kinyi. Saya sangat ingin mengirimkannya kepada Anda. Menurutku, Anda memberikannya padanya. Ibuku tidak akan memberitahumu siapa di antara kami yang lebih baik. Mereka hanya mengatakan bahwa ini tidak baik dan itu tidak baik. Ini semua salahnya. Kakak benar. Nenek saya telah baik kepada saudara laki-laki saya sejak dia masih kecil. Entah dipukul atau ditendang. Saat kamu besar nanti, kamu akan ditampar 2 kali jika kamu tidak keberatan. Menurutku juga tidak. UPS. Lebih baik berikan saja. Meski keluarga terpisah, tapi kesalahan anak adalah yang utama. Jangan khawatir, Ibu. Saya akan segera mengirimkannya. Itu tidak akan keluar dari lidah. Ah. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah memasak? Aku hampir mati kelaparan. Makan lebih sedikit dan Anda tidak akan mati kelaparan. Saya sudah bekerja sepanjang hari. Saya pergi memberi makan ternak untuk tim produksi. Sekarang sapi-sapinya sudah penuh. Aku bahkan belum makan roti kukusnya. Tidak melakukannya. Jika Anda ingin makan, jika ada sayuran liar di dalam panci, masak sendiri. Anda mengambil bubuk mesiu. Anda, ya. Kakek nenek. Apakah kamu lapar? Saya punya sup daging babi dan kentang di sini. Aduh, yo. Bagaimana? Ditransisikan. Anda tahu, beri saya daging babi untuk dimakan. Panci kecil ini hanya berharga 50 sen. Akankah nenek membelinya? Apakah Anda memeras uang? Berapa harga 1 pon daging babi? Kamu masih sangat kecil. Apakah ada 1 pon? Paling banyak 3 atau 5 tael. Panci kecil ini berisi 2 kilogram daging. Mengapa kamu berbohong dengan mata terbuka? Saya tahu. Susu punya tiket daging. Tidak kekurangan uang.
Anda ingin membeli susu atau tidak? Jika Anda tidak membelinya, lalu aku bisa pergi. Hehehe. Memberikan uang. Aku memakan semuanya tanpa melihat. Beri aku uang secepatnya. Cucu perempuan ini sengaja melakukannya. Bisakah Anda membuat perbedaan? Ah, aku adalah payudaramu. Kamu adalah cucuku. Masih meminta uang padaku. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Keluarganya terpisah. Apa salahnya cucumu meminta uang? Kanan, katakan lagi, lahir dari gadis Kingi. Kamu bahkan tidak memberiku senyuman. Apa yang kamu beli untuknya? Apa yang dia makan, minum, dan kenakan? Ah! Anda bahkan mengalahkan gadis itu. Sekarang dia dengan baik hati mengirimkan daging ke sini. Aku akan memberimu sejumlah uang. Apa yang salah? Ah! Berikan uang segera. UPS. Sungguh dosa. Bagaimana aku bisa menghadapi orang tua sepertimu dan cucumu? Jangan menjadi orang jahat dan mengeluh dulu. Bertahun-tahun saya sudah melihat semuanya. Kamu seperti apa? Anda adalah nenek yang jahat. Sekarang aku akan memberimu sejumlah uang. Sepertinya itu membunuhku. Bukankah hanya 50 sen? Ah, bawa itu. Tidak, aku tidak melakukannya. Bawa itu. Oh, ini. Ayo cucu. Ambil uang ini. Kakek. Aku takut pada nenekmu, tapi benar dan salah besar. Kakek masih mengerti. Uang ini. Anda harus mengambilnya. Kakek terima kasih. Gadis yang besar, cium kakek lagi. Ah. Saya tidak menginginkan uang ini lagi. Kepada kakek. Ini. Sayangnya, semuanya telah dihidupkan kembali. Masih wanita kecil yang emosional. Sayangnya. Menurutmu begitu? Paman ketiga, saya punya daging di sini. Paman ketiga tahu, Kingi. Bagaimana cara menjual daging ini? Paman San akan memberimu harga bersahabat. Kamu gadis. Bisa berbisnis. Memberi. Ayo berikan padaku. UPS. Gadis ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Apakah baunya enak? Harum. Saudari Kingi, bisakah kamu mengambil potongan daging ini? Berikan pada kami untuk dimakan. Saya kenal Suster Kingi. Sangat baik pada kami. Kamu akan menjadi saudara perempuanku mulai sekarang. Saudari Kingi, kamu juga saudara perempuanku. Lebih dekat dari adikku sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mata terbuka? Aku melihatmu. Aku juga tidak ingin memakannya. Dan orang tuamu, aku juga tidak akan membelikannya untuk kamu makan. Sebaiknya aku pergi. Saudari Kingi, soalnya, pepohonan hijau sudah begitu rakus. Biarkan dia mencicipinya. Cobalah. Sebaiknya aku pergi. Hei, jangan. Kakak, saya tahu Anda ingin menjual uang. Berapa banyak? Katakan padaku. 50 sen. Tidak mahal. Berapa banyak? 50 sen. Apakah Anda tergila-gila pada uang? Hei, istri. 50 sen sangat murah. Ini tidak seperti yang dikatakan ibuku. 10 dolar. Lihat aku, sudah lama sejak saya tidak makan hidangan daging. Dan apa yang membuat anak-anak kita begitu rakus? Datang dan bayar untuk itu. Ya, tutup mulut. Jika terlalu mahal, Anda tidak perlu membelinya. Aku pergi. Ibu, 50 sen juga tidak mahal. Anda membelinya. Kamu. Gadis Kingi. Kami semua berasal dari keluarga Chen lama. Adalah sebuah keluarga. Ambil sepanci daging babi ini. Anda harus datang langsung dan biarkan kami makan. Aduh. Jika ini tentang uang, tapi itu terlalu merusak secara emosional. Ya, kami adalah keluarga, kan? Tapi aku bersamamu. Sepertinya tidak banyak berciuman, bukan? Hubunganku dengan uang lebih dekat darimu. Keponakanmu. Anda benar-benar membuat saya tidak bisa berkata-kata. Lalu apakah Anda ingin membeli daging? Beli. Saya membeli sepanci daging babi Anda. Memberi. Anda adalah bagian yang luar biasa. Barang bagus untuk berbisnis. Bahkan menghasilkan uang dari kerabat. Aku akan menjual ini padamu. Sudah sangat murah. Sepiring daging babi ini. Pergi ke pasar dan bertanya. Saya tidak ingin 5 dolar Anda. Aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu. Dan saya masuk ke dalam. Ditaburi minyak wijen. Tahukah kamu?
Minyak wijen. Ini barang bagus. Saya belum memakannya selama bertahun-tahun. Benar saja, ada minyak wijen. Bau daging. Dengan aroma minyak wijen yang lembut. Ini hanyalah hal terbaik di dunia. Haha. Ibu, tinggalkan beberapa untuk kami. Tinggalkan sepotong untukku juga. Jangan beritahu saya sekarang bahwa saya menghasilkan uang dari Anda. Sungguh keponakan. Kamu adalah orang baik. 50 sen saja bukanlah kerugian sama sekali. Apakah Anda masih punya daging di rumah? Saya ingin membeli pot yang lain. Tidak untuk dijual. Hilang. Kamu luar biasa. Sebenarnya hal itu bisa dilakukan dengan sukses. Daging babi yang Anda kirimkan dapat diuangkan. Saudaraku, aku sangat mengagumimu. Ya saudara perempuan, bagaimana kamu begitu bersedia buat mereka membayar? Ajari aku saudara. Adik perempuan, kakak kedua mengagumimu. Apakah menurut Anda intensitas ini oke? Gunakan bahu kiri Anda sedikit lebih keras. Adik perempuan, ya, ingatlah untuk membantu saudaramu menghasilkan banyak uang di masa depan. Tidak masalah. Tekan dengan baik. Kalian bertiga, manjakan dia sebanyak yang kalian bisa. Saatnya berangkat kerja. Oke, Kak. Ayo berangkat kerja dulu. Anda menunggu kami di rumah. Kalau begitu ayo pergi. Selamat tinggal, selamat beristirahat. UPS. Tidak merasa mengantuk sama sekali. Bagaimana kalau naik gunung untuk mencoba keberuntunganmu meskipun Anda tidak dapat menemukan babi hutan? Mungkin. Burung pegar, bebek, delel apa lagi yang bisa kita tangkap? Kingi. Ini ayam dan kelinci. Apakah Anda pergi ke gunung untuk berburu? Ya. Saya beruntung. Kami menangkap 5 burung pegar dan 2 kelinci. Ceka, lihat dan ucapkan beberapa kata pujian. Apa yang kamu banggakan? Kingi. Di masa lalu, kita semua sebelum perpisahan. Kenapa aku tidak menyadari kamu begitu kuat? Sekarang gunung di desa ini. Itu hampir semuanya milikmu, bukan? Oh, adik perempuan. Dari mana asal burung pegar dan kelinci ini? Apakah saya berjuang keras saat mendaki gunung? Gadis Tuhan. Apakah Anda tahu cara berburu? Adik perempuan kami perkasa dan mendominasi. Dia sebenarnya tahu cara berburu. Jika tidak, mari kita membuat sup malam ini. Oke, panggil ini kembali. Bukankah ini hanya untuk dimakan semua orang? Panggil ini kembali. Bukankah ini hanya untuk dimakan semua orang? Bagus. Saya akan melepaskan bulu kelinci sekarang. Ya, yo. Kelinci itu lucu sekali. Tianma kehilangan rambutnya. Hai Bibi. Apa maksudmu? Tidak menarik. Begitu banyak burung pegar dan kelinci. Bahkan tidak mengatakan memberikannya kepada siapapun. Apakah kamu takut aku akan memanfaatkanmu? Bibi. Anda telah memanfaatkan keluarga kami selama bertahun-tahun. Apakah jumlahnya kecil? Chen Qingbai. Kapan saya memanfaatkan keluarga Anda? Kakak ipar, jangan sampai tidak bisa makan buah anggur. Apakah Anda berbicara tentang anggur asam? Ini, King Song dan keluarga mereka beranggotakan 4 orang. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Pernahkah Anda menggigit paman seperti Anda ini? Saya bahkan belum makan sepotong pun millet. Sekarang Kingi bisa berburu. Saya berburu burung pegar dan kelinci ini. Anda cemburu. Siapa yang cemburu? Anak-anak, kita makan daging malam ini. Itu menguntungkan. Kami memberi makan. Apa yang tersisa? Kami memberi makan. Oke, Ibu. Saya baru saja makan daging babi hutan pada makan siang ini. Ada burung pegar dan kelinci malam ini. Terlalu berminyak. Saya akan mengeluarkan kompornya sekarang. Ayo masak di luar. Selamatkan diri Anda dari tekanan. Hai adik perempuan. Ini adalah pekerjaan kasar. Biarkan aku dan kakakmu yang melakukannya. Bagus. Wah. Baunya enak sekali. Adikku pandai berburu. Kebanyakan orang sebenarnya tidak memilikinya. Ayo. Sayap ayam besar ini. Kakak makan dulu. Anda bahkan tidak melihat saudara perempuan siapa itu. Adikku yang baik. Ayo. Saudaraku, aku akan memberimu sepotong. Ya. Hei. Dia juga adik perempuanku tercinta. Oke, ayo. Saudaraku, aku akan memberimu sepotong untuk dimakan juga. Begitu besar sepanci daging yang direbus. Bahkan jangan membicarakannya. Biarkan aku. Bibi, saya benar-benar tidak memiliki penglihatan. Makan daging lagi. Sejak perpisahan itu, makan saja daging setiap hari. Berapa banyak uang yang ada di sana? Cepat atau lambat, uang hasil pembagian ini akan digunakan untuk menciptakan cahaya bagi Anda. Kalian sekumpulan pecundang. Ibu. Ini daging burung pegar dan daging kelinci. Inilah yang naik gunung untuk bertarung. Tidak dibeli dengan uang. Kepada siapa kamu berbohong? Ada begitu banyak burung pegar dan kelinci di gunung. Tapi 2 hari yang lalu,
Saya mendengarnya di gunung. Bagaimana dengan babi hutan? Tak seorang pun di desa ini yang berani mendaki gunung lagi. Berhentilah ngiler. Apakah Anda ingin makan daging? Saya khawatir Anda akan meminta uang lagi kepada saya. Jangan khawatir. Saya benar-benar tidak akan meminta uang dari Anda kali ini. Demi ayahku. Datanglah kakek untuk makan daging. Ayo. Saya, cucu perempuan Kinyi, harus tetap berbakti. Tidak seperti menantu perempuan tertua. Begitu lama, dia bahkan memintaku untuk memberinya rumah. Bahkan tidak ada sesuap makanan pun. Ayah, kalau kamu makan daging, makan saja dagingnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Putra sulung Anda tidak tahu cara berburu. Anda di sini juga. Makan daging. Hehe. Seperti apa rasanya? Biarkan aku mencicipinya. Sayangnya, cucu perempuan saya baru saja mengatakannya. Saya bisa makan beberapa. Ya. Dasar babi, kamu makan banyak sekali. Tinggalkan saja aku $2. Kamu bahkan tidak tahu seberapa besar perasaanmu terhadapku. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku padamu. Jika aku tidak merasa kasihan padamu, kamu akan bisa hidup sampai sekarang. Bisa melahirkan begitu banyak anak laki-laki. Terutama karena kamu sudah menjadi keterlaluan sekarang. Semakin bias. Tinggalkan daging kecil ini untukmu. Hanya untuk memberitahumu. Bersikaplah tulus terhadap generasi mendatang. Hanya keturunan Anda yang benar-benar dapat memperlakukan Anda. Oke, berhenti bicara. Baunya enak. Ini juga memiliki rasa biji wijen yang lembut. Pasti minyak wijen. Angstrom, Kinyi, gadis ini. Di mana Anda mendapatkan minyak wijen? Kinyi, gadis ini. Di mana Anda mendapatkan minyak wijen? Nenekmu hanya mengatakan yang sebenarnya. Hati tahu mulut pisau. Lihat betapa lezatnya itu. Hati tahu mulut pisau. Ibu, jangan tertipu dengan penampilannya. Dia sama dengan ayah bajinganku. Mereka semua dalam masalah. Ngomong-ngomong, Putri, Anda pergi ke komuna 2 hari yang lalu. Telepon ayahmu. Apa yang sedang kita bicarakan? Saya. Sudah lama aku tidak mendengar suara ayahmu. Rindu ayahku. Aku akan meminta uang pada ayahku. Saya meminta lebih dari 1.600 yuan. Apa? Begitu banyak. Tepatnya. Ditambah uang untuk membeli sepeda, jumlahnya 1.600. Sebanyak 1.602. Apa? Begitu banyak, lebih dari 1.620. Ya Tuhan. Apakah ayahmu punya banyak uang? Buka saja mulutmu dan mintalah. Tentu saja dia punya. Bertahun-tahun, dia juga tidak pernah mengirim uang ke rumah. Anda adalah menantu perempuan yang dinikahinya. Aku dan saudara-saudaraku. Itu anak kandungnya. Mereka seharusnya memberi kami uang sejak awal. Apa yang terjadi dengan anak kedua? Saya berjanji untuk mengirim uang kepada keluarganya. Jangan beritahu saya apa yang terjadi. Nenek terlihat tidak senang. Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah lagi, Bu? Cepat makan. Beristirahatlah lebih awal setelah makan. Tunggu sampai kita menerima uang ayah. Kita bisa bergegas. Membangun rumah. Ya. Bu, cepat makan. Beristirahatlah lebih awal setelah makan. Tunggu sampai kita menerima uang ayah. Kita bisa bergegas. Membangun rumah. Ya. Ayah. Ambil mangkuk lain. Xiang Mei masih seorang menantu perempuan yang berbakti. Siapa yang kamu cari? Apakah Zhao Xiangmei ada di rumah? Tidak di sini. Apakah keluarganya ada di rumah? Ada apa jika kamu tidak di sini? Ada surat dari Provinsi Yun untuk Zhao Xiangmei. Provinsi Yun. Itu tidak kuno. Tempat tinggal? Apakah Anda benar-benar ingin mengirim uang? Seharusnya tidak demikian. Jika Anda mengirim uang, saya pasti akan mengirimkannya ke anak keempat. Berikan padaku. Saya ibu mertuanya. Ya. Tanda tangani ini. Shengnan. Anda belum tidur. Untungnya saya menangkap ikan. Nanti kita makan sup ikan bersama. Saudari Kinyi, Anda kembali. Ada surat dari rumahmu siang hari ini. Sepertinya itu diberikan oleh paman keduaku. Surat. Lihat, itu surat cerai, kan? Apa yang seharusnya terjadi akhirnya datang. Meskipun secara psikologis, saya masih tidak ingin tanpa ayah. Saya tidak ingin ibu saya tidak mendapat dukungan. Tapi Cheng Changbo, dia selalu brengsek. Di mana suratnya? Diambil oleh nenek. Aku akan mengambil suratnya. Ikan ini diberikan kepadamu. Payudara, di mana suratnya?
Sudahkah Anda membaca isi surat itu? Karena tidak ada yang istimewa dalam surat itu. Lalu apa gunanya menyimpannya? Anda hanya ingin membaca bagian dalam surat itu. Apakah Anda punya uang tunai? Kingi, kamu salah kali ini. Tidak ada apapun di surat itu. Hanya satu huruf. Tapi, saya khawatir tidak akan ada apapun yang tersisa di masa depan. Saya membaca surat ayahmu. Aku ingin menceraikan ibumu. Tahukah Anda apa arti perceraian? Apakah Anda sudah cukup diajak? Untuk apa aku menertawakanmu? Aku hanya berbicara sejujurnya. Siapa yang membuatmu merebus daging terakhir kali? Bahkan tidak tahu bagaimana cara menghormatiku. Apakah sekarang baik-baik saja? Kamu dan ketiga saudara laki-lakimu. Mulai sekarang, aku akan menjadi anak tanpa ayah. Hei, aku kasihan pada ibumu. Cukup tua. Tapi akan bercerai. Saudara ipar perempuan, bagaimana kamu berbicara di depan anak ini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, saudara ipar perempuan? Hal ini adalah kesalahan saudara kedua saya, Cheng Changbo. Anda tidak bisa hanya menertawakan orang lain di sini. Bukan? Bagaimana kalian berdua berbicara? Dia adalah adik iparmu. Kakak ipar itu seperti ibu. Apakah sekarang giliran Anda untuk mendidik? Paman, diamlah. Saya di sini untuk mengambil surat itu. Aku di sini bukan untuk melihatmu bernyanyi. Dan kamu, bagaimana saya harus berbicara dengan paman saya? Beginilah cara ayahmu mengajarimu. Oh benar. Ayahmu tidak menginginkanmu lagi. Chen Changjiang, kamu mengatakannya lagi. Ya. Lihat sendiri. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Ibu, Sheng Nan bilang ada surat dari Changbo. Benar. Saya sudah lama tidak menerima surat dari ayah. Di mana itu? Hei. Hai di sini. Ayah tidak menginginkan kita lagi. Apa? Tidak menginginkan kita lagi. Sudah berakhir. Ibu. Ayah benar-benar tidak menginginkan kita lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, ibuku. Mengapa? Mengapa Changbo menceraikan saya? Mengapa kamu menceraikanku? Untuk keluarga ini. Membesarkan anak-anak. Saya tidak pernah menceritakan kepadanya tentang kesulitan saya. Mengapa ini? Karena Changbo tidak pernah menyukaimu. Lai Niang. Ibu, seharusnya aku memikirkan hal ini sejak lama. Ayah, itu sudah lama sekali. Tidak pernah menelepon kami. Tidak pernah mengirim uang. Dia sudah berubah pikiran. Tinggalkan aku sendiri. Aku hanya menjadi kurang cantik. Hei, selama aku berdandan sama seperti ketika saya masih muda. Akan tetap menginginkan kita. Ibu. Reaksi ibu di kehidupan sebelumnya sama persis. Lalu seseorang diam-diam, dia mempertemukan aku dan kakakku. Sangat mudah untuk berkumpul dan berpisah, mengumpulkan sesuatu. Segera keluar dari rumah Chen. Jangan pernah memikirkannya. Jika ibuku tidak ingin menceraikan pernikahan ini, tidak ada yang bisa pergi. Bahkan jika kita pergi, dia juga ingin memberi kami biaya hidup. Poin sangat diperlukan. Tidak ingin kita keluar rumah dalam keadaan bersih. Masalah ini tidak akan selesai. Belum tahu hasilnya seperti apa. Saudaraku, ayo pergi. Ibu membutuhkan kita. UPS. Kontol ini akhirnya mengambil keputusan. Taruh beberapa di antaranya. Usir mereka semua. Saya kira malam ini. Selamat bermimpi. Haha. Wanita tua, bunuh ayamnya. Pilih yang paling gemuk. Saya ingin makan makanan yang direbus. Makan ayam. Apa yang harus dimakan? Gelombang panjang ini. Dia sudah bercerai, tidak menikah. Apa yang kamu rayakan? Anda juga tahu ini perceraian. Anda masih bisa tersenyum di wajah Anda. Beraninya kamu memukulku. Bersenandung. Tahun-tahun ini, berapa tahun aku telah menanggungmu? Aku pernah memanjakanmu. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Anda tidak dapat membedakan antara rumah ini. Siapa yang bertanggung jawab? Akan kutunjukkan padamu hari ini. Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga ini? Bos dan anak kedua. Ikuti saya ke pusat pemerintahan daerah. Mengapa ayah pergi ke kota kabupaten?
Naik bus ke Provinsiun. Temukan Chen Changbo. Aku harus mengambil kotorannya. Ketikan. Saya harus bertanya padanya. Mengapa bercerai? Mengapa meninggalkan istri dan anak-anak Anda? Anak-anak sudah dewasa. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Gulungan. Bersenandung. Betapapun indahnya lukisanku. Dia juga tidak menginginkan aku dan anak-anak. Ibu, kita tidak bisa begitu saja mengakui kekalahan seperti ini. Meski dia meninggalkan kita, kami juga harus pergi ke Provinsiun untuk menemukannya. Apa yang harus dilakukan dengannya? Temukan dia. Dia bisa bersama kita, memiliki kehidupan yang baik. Ibu, ayo kita cari dia untuk mencegahnya mengalami kesulitan. Kenapa dia seperti ini meninggalkan kami begitu saja? Kita perlu mencari penjelasan darinya. Ibu, adik perempuanku mengatakan ini. Saya mengerti maksudnya. Apa yang harus dilakukan dengannya? Temukan dia. Dia bisa bersama kita, memiliki kehidupan yang baik. Ibu, ayo kita cari dia untuk mencegahnya mengalami kesulitan. Kenapa dia seperti ini meninggalkan kami begitu saja? Kita harus melakukannya. Mintalah penjelasan padanya. Ibu, adik perempuanku mengatakan ini. Saya mengerti maksudnya. Sepertinya saya mengerti. Dia tidak akan memudahkan kita. Kami juga tidak akan membuatnya mudah. Apakah ini mungkin? Masa lalu. Bukankah tidak masuk akal membuat masalah? Ibu, dia meninggalkan kita. Kami hanya menemuinya untuk mendapatkan penjelasan. Bagaimana hal ini bisa dianggap tidak masuk akal? Tidak apa-apa. Ayo pergi ke sana malam ini. Ya. Kemasi barang-barangmu sekarang. Bagus untuk berangkat. Saya akhirnya berbicara dengan ibu saya. Jika ini terjadi di kehidupan sebelumnya, ibu saya langsung menyetujui perceraian tersebut. Chen Changbo, harap tunggu kami. Tidak akan memudahkanmu. Kemana kamu pergi? Anda benar-benar anak-anak wakil Chen. Benar sekali, jaminan penggantian jika palsu. Tapi, saya belum pernah mendengar Deputi Chen menyebutkannya sebelumnya. Saya punya anak yang besar. Ini ayahku, surat pengantar yang diberikan kepada tim kami saat itu. Sekarang kita bisa melewatinya. Adik perempuan, kenapa kamu banyak bicara padanya? Mari kita bertanya langsung. Betapa menyenangkannya menyelesaikan masalah dengan ayah bajingan itu. Pertanyaan sulit. Apakah kamu tidak takut dipukuli? Ada tentara di sini. Mohon tunggu sebentar. Cuing. Anggota keluarga Deputi Chen datang mengunjunginya. Anda lihat, keluarga wakil Chen. Itu saudara. Masukkan dengan cepat. Pernikahan sedang berlangsung. Jangan tunda makan siang orang lain. Bukan Cuing. Oh, itu sudah mati. Anda bisa masuk. Kamera. Itu Chen Changbo. Apakah di sini? Kakek. Kakek. Meskipun kakek menyelamatkan ibu dan ayah bajingan, namun tetap tidak bisa menghentikannya. Ayah bajingan itu meninggalkan istri dan putranya. Sekarang kita di sini. Mungkinkah saya mengubah sejarah? Cucu-cucu semuanya ada di sini. Hei. Menantu perempuan, saya benar-benar merasa bersalah kepada Anda. Apakah kalian saling kenal? Benar. Tapi, mengapa dia menyebut Deputi Chen anak nakal? Saya merasa orang tua ini berbicara sedikit. Saya ayah Chen Changbo. Kenapa aku memanggilnya kelinci? Ikutlah denganku untuk mencari Chen Changbo. Hari ini, orang tuaku akan membuatkan keputusan untukmu. Saya rasa Chen Changbo ini masih berani meninggalkan istri dan putranya. Saya akan membangunnya kembali. Kakek sangat baik dengan Anda mendukung kami. Kami pasti akan mencari keadilan.